PT Agri Makmur Pertiwi adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbenihan yang dimulai sejak tahun 2009 dan sudah diresmikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Suswono MMA pada 7 Juli 2012. Dengan visi perusahaan menjadi perusahaan benih terkemuka dalam membangun kemandirian pangan. Dan misi perusahaan terus berkarya untuk meningkatkan nilai tambah pertanian melalui benih bermutu dan harga terjangkau, serta berperan aktif dalam membangun pertanian nasional dan internasional. PT Agri Makmur Pertiwi berlokasi di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan area pabrik seluas 7 hektar dan kapasitas produksi kurang lebih 15.000 ton benih per tahun untuk benih padi, jagung, dan sayur. PT Agri Makmur Pertiwi juga banyak melakukan program pembelajaran dan pelatihan untuk semua karyawan di perusahaan. Untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia di perusahaan PT Agri Makmur Pertiwi. Perencanaan strategis, rencana jangka pendek. Meningkatkan kualitas benih yang dipasarkan dengan merek dagang, maksudnya adalah benih-benih yang dihasilkan atau yang telah diproduksi ini harus memiliki kualitas yang unggul yang dipasarkan dengan merek dagang. Sehingga setelah meningkatkan kualitas benih dengan merek dagang, tentunya akan dibarengi dengan peningkatan hasil produksi dan hal tersebut tentunya akan meningkatkan keuntungan pula. Rencana jangka panjang. Melakukan inovasi terus-menerus dalam bidang riset dan pengembangan untuk menghasilkan benih varietas yang terbaik. Maksudnya di sini adalah terus-menerus melakukan penelitian ataupun uji coba sampai menghasilkan benih dengan varietas yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan dihasilkannya benih dengan varietas yang terbaik, tentunya akan menghasilkan pangan yang berkualitas. Pengembangan pertanian dengan optimalisasi teknologi yang canggih, maksudnya dengan penggunaan teknologi yang canggih tentunya akan dimudahkan dalam melakukan kegiatan pengembangan dalam bidang pertanian. Sehingga dengan teknologi yang canggih tersebut akan mempermudah dan mensejahterakan karyawan maupun seluruh tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja. Setiap perusahaan pasti menginginkan tenaga kerja ataupun sumber daya manusianya melakukan produktivitas kerja yang tinggi agar dapat menghasilkan output atau produksi yang optimal. Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja per satuan waktu. Peran tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Seorang tenaga kerja dapat dikatakan produktif apabila mereka dapat menghasilkan produk atau output yang banyak dengan memakai sumber daya yang lebih sedikit, atau dapat dengan kata lain bisa memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan PT Agri Makmur Pertiwi ini agar sumber daya manusianya bisa bekerja dengan produktivitas yang tinggi adalah seperti pengadaan tenaga kerja, pelatihan, memberikan kompensasi, reward, punishment, ataupun motivasi, menjalin hubungan yang baik dengan karyawan, serta melakukan evaluasi. Pengadaan tenaga kerja atau analisis jabatan di sini bertujuan untuk menyusun setiap informasi pekerjaan, baik tugas ataupun tanggung jawab karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan PT Agri Makmur Pertiwi. Hal ini diperlukan untuk membantu PT Agri Makmur Pertiwi untuk menentukan jenis karyawan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Apa hal yang perlu dilakukan terkait kompetensi era milenial di PT Agri Makmur Pertiwi adalah kompetensi yang berkaitan dengan attitude atau soft skill, revitalisasi pengetahuan humaniora, serta optimalisasi teknologi. Tentu saja, attitude yang dimaksud adalah attitude yang baik seperti sopan, disiplin, tepat waktu, saling menghargai, jujur,
serta berbusana yang pantas. Lalu, teknologi bukanlah hal yang baru bagi manusia. Teknologi adalah peralatan, sedangkan manusia sebagai pencipta serta pengguna. Era milenial sekarang, tentu saja sumber daya manusia harus tahu dengan teknologi. Teknologi sebagai buah pikiran dan kreativitas sepantasnya di bawah kendali pikiran manusia. Manusia memerlukan teknologi, tetapi bukan untuk diperbudak oleh teknologi tersebut. Jadi, diperlukan titik keseimbangan antara teknologi dengan manusia. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan, perusahaan Agri Makmur Pertiwi melakukan program pembelajaran dan pelatihan yang bersifat teknis, manajerial maupun sikap mental yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk semua tingkatan karyawan. Pada proses training di PT Agri Makmur Pertiwi menanamkan 3 hal. Yang pertama, integritas, yaitu bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik perusahaan di PT Agri Makmur Pertiwi. Yang kedua, loyalitas, yaitu kesetiaan, sikap yang menunjukkan dukungan dan kepatuhan kepada perusahaan. Yang ketiga, efisiensi, bagaimana menggunakan sumber daya minimal namun dengan hasil yang maksimal. Ketiga prinsip ini telah diterapkan di PT Agri Makmur Pertiwi dan terus menjadi target di perusahaan ini. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan perusahaan kepada karyawan agar bekerja lebih baik dan bertahan di dalam pekerjaannya. Di PT Agri Makmur Pertiwi sendiri memberikan kompensasi finansial langsung, yaitu gaji, komisi, dan juga tunjangan hari raya untuk setiap umat beragama yang diberikan sesuai dengan waktu hari raya masing-masing. Selain itu, juga memberikan kompensasi finansial tidak langsung berupa asuransi. Yang terakhir adalah memberikan kompensasi dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Lisan dalam hal ini berarti memberi teguran atau memberitahu bahwasannya hal yang dilakukannya itu adalah salah. Dan untuk tulisan biasanya diberikan surat peringatan kepada karyawan. Nah, untuk punishment kategori sedang biasanya diberikan dalam bentuk pemotongan gaji karyawan. Kemudian untuk punishment yang berat yaitu melakukan PHK kepada karyawan itu. Bahkan untuk hal yang paling fatal ataupun
bisa berbentuk kriminal, biasanya karyawan diberikan punishment atau sanksi berupa masuk penjara atau jeruji besi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan untuk karyawan oleh pihak perusahaan. Motivasi ini bertujuan sebagai peningkatan retensi karyawan dan mendorong kreativitas karyawan agar menghasilkan produk berkualitas. Jadi ketiga hal ini yaitu reward, punishment, serta motivasi, tujuan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau kinerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. Menjalin hubungan yang baik dengan karyawan. Beberapa cara dilakukan, yaitu jangan selalu menganggap karyawan hanya dijadikan alat untuk mendapatkan produksi yang baik. Mau menerima ide dan pendapat karyawan, lalu menjalin komunikasi yang baik serta bersikap adil terhadap semua karyawan. Mengapa seperti itu? Karena karyawan memiliki haknya masing-masing sebagai manusia, maupun mereka merupakan atasan ataupun bawahan. Namun, karena adanya hubungan kerja, maka harus ada yang namanya sikap saling menghormati. Selanjutnya, agar SDM bisa bekerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi, perusahaan juga dapat melakukan evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk menilai kinerja karyawan. Apakah kegiatan yang dilakukannya telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya? Mengapa perlu evaluasi? Karena yang pertama ada namanya monitoring. Monitoring sendiri itu adalah memonitor progres dari setiap inisiatif yang dilaksanakan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada checking, yaitu mengecek apakah tujuan dari perencanaan sumber daya manusia sudah dapat direalisasikan. Yang ketiga ada identifying, yaitu mengidentifikasikan timbulnya resiko-resiko yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Dan yang keempat, ada adaptation, yaitu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Namun, dalam evaluasi, hal yang terpenting adalah attitude. Evaluasi di era industri 4.0, attitude memiliki presentasi sebanyak 60%, skill sebanyak 30%, dan knowledge sebanyak 10%. Mengapa presentasi attitude menjadi yang paling tinggi? Dikarenakan attitude merupakan hal yang sangat penting dan sangat krusial bagi suatu individu. Attitude selalu dikaitkan dengan soft skill, yang dimana beberapa contoh dari soft skill yaitu yang pertama ada pikiran serta perkataan yang positif, dan yang kedua ada kemampuan mendengar yang baik. Yang ketiga, ada mempunyai kemampuan dalam memimpin atau leadership. Yang keempat, ada mudah beradaptasi dengan orang lain. Yang kelima, mudah berkomunikasi. Yang keenam, kemampuan mengatur waktu. Dan yang ketujuh, yang tak kalah penting, yaitu suatu individu tersebut tahu kapan dia harus diam dan kapan dia harus menyuarakan pendapatnya.